Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, umat Islam dan juga Nasrani berada di pusaran ibadah puasa. Boleh jadi saudara-saudara kami yang lain ada yang melakukan puasa. Puasa itu jika kita pahami, maka kita dijamin sehat. Karena seperti yang nomor-nomor atau serial hikmatologi yang lalu kami sudah menyampaikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 184. Esensinya puasa itu sangat berguna bagi orang yang memahami. Kemudian hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, di antara fungsi puasa, saum, adalah untuk mewujudkan kesehatan jiwa raga. Permasalahannya, apakah setiap orang yang menjalankan puasa itu sehat? Bagaimana seorang yang melakukan puasa itu dikatakan sehat? Dan mengapa orang yang melaksanakan puasa mendapatkan hikmah sehat? Yang pertama, ini kami dasarkan pada wawancara mendalam di Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. Kami saat itu bersama tim dari Universitas Brawijaya Malang, 4 orang. Jadi yang merekam seluruh kegiatan yaitu Bapak Didi. Kemudian yang meriset selain kami sendiri, Indarwanto, yakni ada Kepala Program Studi atau Ketua Program Studi Pasca Sarjana Doktoral Lingkungan, yakni Bapak Dr. Yanuyardi, dan Sekretaris Program Magister Ketahanan Nasional, yakni Gus Dr. Haji Muhammad Soleh. Data yang kami peroleh, ketika memasuki lingkungan rumah sakit jiwa, maka apa yang kami prediksi sejak di Universitas Brawijaya, sejak berangkat, saya waktu itu berkata kepada beliau-beliau yang kami sebut tadi, nanti kita justru yang akan dikatakan gila. Gus Soleh menimbali, sedangkan Dr. Yanuyardi tersenyum, manggil saya Yai,
Kenapa kita dikatakan gila? Sudah, nanti lihat saja. Ya. Betul, begitu kita turun dari kendaraan disambut oleh pimpinan dari rumah sakit jiwa, kemudian kita memasuki area rumah sakit jiwa dan bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah nyaris sembuh. Apa yang dikatakan? Nah, gila ya? Gila ya? Nah, ternyata orang yang sehat itu bisa dikatakan gila. Apakah harus marah? Pasti karena kita insya Allah normal yang datang untuk riset, maka kita justru hanya tersenyum. Pemirsa, gila. Gila itu adalah tidak normal. Apanya yang tidak normal? Yang tidak normal itu jiwanya, bukan raganya. Bahkan raga itu mendapatkan asupan gizi nutrisi dalam tanda petik dari Allah berupa rahman dan rahim Allah. Sehingga kalau kita mendapati orang gila di jalan, makan apa saja dan tidur dimanapun juga, dengan pakaian yang serba lusuh dan berbau, secara ragawi sehat. Namun jiwanya sakit. Secara sederhana kita bisa mengatakan dalam terminologi hikmatologi bahwa orang yang sakit jiwanya, bukan sakit jiwa ya, termasuk sakit jiwa tentu saja. Orang yang sakit jiwanya adalah orang yang tidak merasa dirinya sakit. Sama dengan orang yang mempuasakan raganya. Jadi dari azan subuh tadi, orang-orang yang melakukan puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Ini tidaknya cuma 3 nih yang rata-rata optimal, ya. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dengan istri. Saya katakan maksimal karena nyaris 100% orang yang melakukan ibadah puasa lolos di sini. Sampai nanti insya Allah maghrib sesuai dengan wilayah masing-masing di Indonesia dan di dunia, lulus secara ragawi. Jadi puasa raga lazimnya orang mendapatkan pahala. Bagaimana? Ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan puasa jiwa? Apakah kita benar-benar sehat? Apakah kita tidak gila? Kalau kita lihat di gawe, di handphone, di sosial media, bahkan di tempat-tempat tertentu yang ada demonstrasi, maka rata-rata jiwa kita tidak sehat. Jiwa orang-orang yang menjalankan puasa tidak sehat. Dalam bahasa lain, masuk kategori gila. Mengapa? Ini pertanyaan yang ketiga tadi. Mengapa kita termasuk kategori 3, yakni gila, ya, dalam pertanyaan atau rumusan masalah yang ketiga? Karena tangan kita tidak jarang menulis
di layar gadget kita atau gawe kita. Kata-kata yang seharusnya dikendalikan. Karena hakikat puasa, sekali lagi, adalah mengendalikan diri dari seluruh yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Seluruhnya. Jadi jiwanya seharusnya dipuasakan dulu, baru raganya. Karena niat itu letaknya di kolbu kita, bukan di lisan. Jadi kalau lisan ada yang dituntun oleh para kiai, para ulama, ya, itu dengan nawaitu sauman khodin dan seterusnya, maka sebenarnya bukan lisan ini yang berkata, tetapi batin kita, jiwa kita lah yang mendorong lahirnya nawaitu atau perkataan tadi. Dan orang yang menggurat, ya, orang yang menggurat kata-kata yang buruk, yang tidak terpuji, yang nista, karena memakai saudaranya yang berbeda pemikiran, berbeda sikap, maka sesungguhnya kita ada di dalam orang-orang yang menista itu, ada di dalam kegilaan. Karena tidak terkendali, tidak normal. Jadi orang yang menulis kata-kata buruk, yang bersuara buruk di dalam sosial media, apalagi di dunia nyata, itu adalah orang-orang yang tidak sehat. Orang yang tidak sehat itu bisa dikatakan orang yang gila. Ini mohon maaf ya. Ini adalah pembahasan ilmiah yang didasarkan pada Al-Baqarah 184 dan sabdanya Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Siapa sebenarnya yang mengundang diri ini tidak sehat? Kalau diri berarti jiwa raga. Kita sendiri. Karena sikap dan perilaku, sikap ketika melihat orang lain, perilaku, daya tanggap, kemudian kita lontarkan dalam bentuk kata ataupun lisan maupun tulisan, maka itu menunjukkan kepribadian kita. Nah, pribadi-pribadi yang mengikuti akhlakul karimah terpuji, teladan Rasulullah Muhammad SAW, maka di dalam bulan Ramadan dan bahkan harus dijaga Syawal hingga Ramadan yang akan datang 1447 Hijriah, semuanya niscaya dalam keadaan saum, niscaya dalam keadaan mengendalikan seluruh nafsu kita. Manusia dikatakan sempurna oleh Al-Quran karena kita memiliki keunggulan sekaligus kelemahan, memiliki kebaikan sekaligus keburukan, memiliki kemuliaan sekaligus kenistaan. Malaikat hanya memiliki kemuliaan, keistimewaan, keunggulan. Sedangkan jin diciptakan, iblis diciptakan oleh Allah, ya, karena memilih sendiri. Dia memiliki kecenderungan dasar atau sifat dasarnya adalah buruk, nista. Jadi kalau ada sabda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa setan-setan dibelenggu, tidak semuanya. Setan yang dibelenggu adalah setan yang ada pada seluruh aliran darah anak manusia, dan anak manusia itu berusaha
ishadu bi anna muslimun. Saya berpasrah diri kepada Allah dan mohon keridhoannya. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau kita puasa sekaligus gila. Kalau kita puasa tidak sehat jiwa raga kita. Kami yakin saudara-saudara kita semuanya yang menjalani puasa akan selalu ingat bahwa sentuhan jari kita mungkin hanya satu kali, ya, dengan poster atau gambar yang buruk, yang memaki, maka di saat itu jemari kita menjadi saksi. Taufik Ismail dalam yang liriknya dilantunkan oleh Trio Bimbo sangat indah. Oh, keliru saya. Oleh Chrisye, ketika tangan tak lagi mampu berbicara. Oh, keliru lagi. Ketika lisan tidak lagi mampu berbicara. Ketika lisan tak lagi mampu berkata, maka seluruh anggota badan kita akan berkata. Mengapa seluruh anggota badan? Karena anggota badan itulah yang dipakai oleh manusia untuk bersikap dan berperilaku. Pemirsa, semoga kita betul-betul mendapatkan keridhaan Allah dengan puasa. Kita sehat. Jangan sampai kita sekedar menghafalkan surah Al-Baqarah yang penggalanya 184 itu kita sampaikan di nomor yang lalu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamu. Dan sabda Rasulullah sekali lagi, sumu tasihu. Mudah-mudahan tidak sekedar kita hafalkan. Lebih celaka kalau hafalnya di luar kepala. Karena di luar kepala maka kepala kita sering terisi dengan kegilaan-kegilaan. Gila kita memaki saudara sendiri. Bukan saudara semadzhab, tapi saudara seiman. Bukan saudara seiman, tapi saudara seperi kemanusiaan. Sungguh indah jika kita mengamalkan keilmuan kita tentang puasa sehingga sehat jiwa raga. Agar sehat jiwa raga, kita bisa secara dohir, secara ragawi, selain mengendalikan makan, minum, dan berhubungan indah dengan suami, istri, maka silahkan. Pertama, kita bisa menyediakan untuk nanti iftar, pembuka puasa, 3-5 kurma. Kemudian 5 iris cukup, ya, sedang pepaya. Dan 1 buah mentimun atau ketimun yang kecil. Bisa kita makan langsung. Kalau kami makan langsung, ya. Gantian, ya. Dari ketimun, kemudian pepaya, ya, lanjut korma. Sedemikian rupa, kemudian kita minum air putih. Setelah itu berangkat ke masjid atau musala terdekat. Dan jika Anda mengendaki, mohon maaf ya, jangan lupa bijinya ditelan. Ya. Jadi bijinya ditelan. Untuk apa? Supaya lambung kita bagus. Kemudian dengan korma dan mentimun, maka insya Allah
kita terjaga imunitas tubuh kita, gula darah atau tensi kita, ya, semuanya terjaga dengan baik, insya Allah. Jadi sebaiknya, sekali lagi sebaiknya, jangan membuka atau jangan berbuka, jangan iftar dengan yang terlalu dingin. Es apapun bentuknya sangat tidak direkomendasikan jika kita menekuni At-Tibun Nabawi atau properative medicine atau kedokteran ala Nabi. Karena apa? Apa yang kita makan, yang kita minum, sebaiknya kalau panas ataupun dingin berkisar antara suhu tubuh kita. Jadi kurang lebih 37 derajat. Jangan terlalu di bawah, jangan terlalu di atas. Insya Allah kita akan terhindar dari kegilaan-kegilaan itu. Oh ya, dan bagi saudara kami yang senangnya itu meminum, ya silahkan untuk di jus. Tapi ingat, airnya jangan air dingin dari kulkas atau ditambahkan dengan es batu. Sangat tidak disarankan. Ya. Mari kita hidup sehat bersama Rasulullah Muhammad SAW, dan tentu saja bagi saudara-saudara kami non-Islam bersama dengan para nabi yang diikuti dan para sesepuh yang diikuti. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan. Semoga Tuhan senantiasa, Allah senantiasa menyehatkan jiwa raga kita, sehingga mulai dari rakyat jelata sampai pemimpin semua sehat jiwanya, tidak gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.